Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatin Zuraida dan teman saya Fitri Oktaviana Musyayadah. Di sini kami dari kelompok 7 akan membahas tentang peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah yang kedua di Spanyol. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fitri Oktaviana. Di sini saya akan membahas mengenai sejarah berdirinya dinasti Umayyah kedua di Spanyol. Yang pertama, Spanyol menjadi wilayah kekuasaan Bani Umayyah yang terjadi pada masa Khalifah Al-Walid pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Yang mana daerah yang dikuasai Bani Umayyah kedua di Spanyol ini bernama Andalusia. Pada saat itu, pemerintahannya di bawah penguasa Raja Roderick. Keadaan Spanyol sebelum datangnya Islam, daerah ini itu menganut agama Yahudi, yang pada saat itu sistem keagamaannya itu diselaraskan dan ditetapkan oleh Raja Roderick sendiri. Tetapi pada akhirnya, tentara Bani Umayyah kedua berhasil menaklukkan Spanyol dengan bantuan masyarakat. Karena pada saat itu masyarakat itu sudah tidak tahan dengan perlakuan Raja Roderick. Yang kedua yaitu penaklukan wilayah Afrika Utara sebelum Spanyol. Yang penaklukan atas wilayah Afrika Utara ini pertama kali dikalahkan dari Khalifah Bani Umayyah dengan memakan waktu selama 53 tahun, yaitu mulai tahun 30 Hijriah yang pada saat itu pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan sampai tahun 83 Hijriah pada masa Al-Walid. Setelah Afrika Utara berhasil ditaklukkan, hal inilah menjadi batu loncatan bagi kaum muslimin dalam penaklukan wilayah Spanyol. Yang ketiga, panglima yang paling berjasa dalam penaklukan Spanyol yaitu Thorif bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nujair. Thorif bin Malik, dia dapat disebut sebagai perintis dan penyelidik. Ia menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa dengan satu pasukan perang. Dan dalam penyerbuannya, Thorif berhasil memenangkan peperangan dan akhirnya ia kembali ke Afrika Utara dengan membawa harta rampasan yang tidak sedikit jumlahnya. Kemudian Tariq bin Ziyad lebih banyak dikenal sebagai penakluk Spanyol karena pasukannya itu lebih besar dan hasilnya itu lebih nyata. Dengan bantuan dari sebagian besar suku barbar yang dikirim oleh Musa bin Nujair dan sebagian bangsa Arab yang dikirim oleh Al-Walid. Kemenangan pertama yang dicapai oleh Tariq bin Ziyad membuka jalan untuk penaklukan wilayah yang lebih luas lagi. Untuk itu, Musa ibn Nujair sendiri itu merasa perlu melibatkan diri dalam pertempuran dengan maksud membantu perjuangan Tariq. Dan akhirnya Musa bin Nujair berhasil menaklukkan Sidonia, Carmona, Seville, dan Merida serta mengalahkan penguasa kerajaan Gotik yaitu Theodomir di Orihuela. Ia bergabung dengan Tariq di Toledo. Selanjutnya, yang kedua berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol, termasuk bagian utaranya mulai dari Saragossa sampai Navarre. Yang pada selanjutnya gelombang perluasan wilayah berikutnya itu muncul pada masa pemerintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 99 Hijriah atau 717 Masehi. Yang pada saat itu sasarannya itu untuk menguasai daerah sekitar pegunungan Pirenia dan Prancis Selatan. Dengan menunjuk
pimpinan pasukan yaitu Al-Samah. Tetapi usahanya itu gagal dan akhirnya ia terbunuh pada tahun 102 Hijriah. Selanjutnya, perkembangan Islam di Spanyol. Yang pertama, periode pertama pada tahun 711 sampai 755 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintah para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada masa ini adalah masa peletakan dasar, asas, dan invasi Islam di Spanyol. Oleh karena itu, tidak heran jika terjadi banyak konflik dalam periode ini. Bahkan terjadi perang saudara karena pada saat itu terjadi perebutan kekuasaan antara elit penguasa, terutama akibat perbedaan etnis dan golongan. Karena sering terjadinya konflik pada periode ini, maka dalam pemerintahannya belum memasuki kegiatan pembangunan di bidang peradaban dan kebudayaan. Dan hingga akhirnya periode para wali ini berakhir dengan datangnya Abdullah al-Rahman al-Dakil ke Spanyol pada tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi. Yang kedua, periode kedua pada tahun 755 sampai 912 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pimpinan yang bergelar dengan Amir atau bisa disebut sebagai Panglima atau Gubernur, tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Pada periode ini, kemajuan pun mulai tercapai baik dalam bidang politik, peradaban, serta pendidikan. Seperti salah satu contohnya itu Abdurrahman mendirikan Masjid Cordova dan sekolah-sekolah di kota-kota besar Spanyol. Yang ketiga, periode ketiga pada tahun 912 sampai 1013 Masehi. Pada periode ini berlangsung mulai dari pemerintah Abdul Ar-Rahman III yang memiliki gelar An-Nasir sampai munculnya raja-raja kelompok yang dikenal dengan sebutan Muluk al-Tawaif. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah penguasa yang bergelar dengan khalifah. Khalifah-khalifah besar yang memerintah pada periode ini ada 3 orang, yaitu Abdullah Ar-Rahman al-Nasir, Hakam II, dan Hisham II. Pada periode ini, kejayaan dan kemajuan mencapai pada puncaknya, menyaingi Daulah Abbasiyah di Baghdad. Yang keempat, periode keempat, berlangsung pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini, Spanyol terpecah menjadi beberapa negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan yang mana tadi disebutkan yaitu Al-Muluk at-Tawaif. Pada periode ini terjadi kembali pertikaian, tetapi juga terdapat perkembangan intelektual yang masih berkembang pesat meskipun keadaan politik sedang tidak stabil. Yang kelima, periode kelima berlangsung pada tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Pada periode ini, Spanyol Islam kan sudah terpecah menjadi beberapa negara kecil, tetapi masih terdapat kekuatan yang dominan, yaitu ada 2 dinasti yang besar pada saat ini, yaitu dinasti Murabitun yang berlangsung pada tahun
1086 sampai 1143 Masehi, dan dinasti Muwahhidun pada tahun 1146 sampai 1235 Masehi, yang mana dinasti Murabitun itu didirikan oleh Yusuf bin Tasfin yang mendorong umat Islam di Spanyol untuk mengusir umat Kristen yang pada saat itu menyerang Seville. Yang kedua yaitu dinasti Muwahhidun yang didirikan oleh Muhammad bin Tumart yang datang ke Spanyol di bawah pimpinan Abdul Al-Mun'im. Yang terakhir, periode ke-6 berlangsung pada tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Pada periode ini, Islam hanya berkuasa di daerah Granada yang dikuasai oleh Bani Ahmad, karena beberapa wilayah sudah dikuasai oleh umat Kristen. Pada periode ini, peradaban Islam itu kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman An-Nasir. Akan tetapi secara politik, dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil. Oleh karena itu, akhirnya Islam di Spanyol pun berakhir karena perselisihan orang-orang istana dalam merebutkan kekuasaan. Selanjutnya, faktor-faktor pendukung berdirinya Bani Umayyah kedua di Spanyol. Faktor eksternal. Yang pertama, keadaan politik wilayah Spanyol terbagi menjadi beberapa wilayah kecil. Seperti yang diketahui pada saat itu kan elit penguasa itu merebutkan wilayah kekuasaan. Jadi akhirnya Spanyol pun menjadi beberapa wilayah. Yang kedua, keadaan ekonomi lumpuh dan kesejahteraan masyarakat pun menurun. Yang ketiga, pasukan tentara mengadakan persekutuan dan memberikan bantuan kepada kaum muslimin. Karena pada saat itu, penguasanya itu bersikap tidak toleran terhadap aliran agama. Bahkan masyarakat pun dipaksa dan dibunuh secara brutal jika tidak mau mengikuti aliran Yahudi. Selanjutnya, faktor internal. Yang pertama, para pemimpin yang memiliki jiwa kesatria, tentaranya kompak dan penuh percaya diri. Mereka pun cakap, berani dan tabah dalam menghadapi setiap persoalan. Seperti contoh, Abdurrahman Ad-Dakil, Abdurrahman Al-Wasid, dan juga Abdurrahman An-Nasir. Yang kedua, sikap toleransi dan persaudaraan yang dipegang erat. Seperti yang kita ketahui bahwa agama Islam sendiri tidak memaksakan penganutnya dalam beragama. Yang ketiga, perpecahan politik pada masa Al-Muluk atau Waif atau raja-raja kelompok. Ini tidak menjadi hambatan dalam peradaban tersebut, akan tetapi pada masa ini justru puncak kejayaan dari majunya ilmu pengetahuan, seni, dan budaya maupun kebudayaan Spanyol. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan tentang kondisi peradaban Islam pada masa Umayyah II di Spanyol. Kondisi peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah II terbagi dalam beberapa bidang, di antaranya yang pertama ialah bidang perkembangan ekonomi. Pada abad ke-9 dan 10, perkembangan baru Spanyol didukung oleh kemakmuran ekonominya. Mereka mulai mengenal tentang pertanian irigasi yang didasarkan pada pola-pola negeri timur, yang mengantarkan pada pembudidayaan sejumlah tanaman pertanian yang dapat diperjualbelikan, seperti buah ceri, apel, delima, pohon ara, kurma, kapas, rami, dan sutra.
Hal tersebut dapat dijumpai di beberapa kota seperti kota Seville dan Cordova yang mengalami kemakmuran sebab melimpahnya produksi pertanian dan juga perdagangan internasional. Kemudian yang kedua adalah bidang kemajuan intelektual dan agama. Di sini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah filsafat. Pada pemerintahan Bani Umayyah yang kelima, yaitu Muhammad ibn Abdurrahman pada tahun 832 sampai 886 Masehi sampai pada Al-Hakam 961 sampai 976 Masehi, mulai berkembang minat terhadap filsafat dan juga ilmu pengetahuan. Adapun tokoh-tokoh yang muncul pada masa pemerintahan ini adalah Abu Bakar Muhammad ibnu Asy-Syaikh atau biasa disebut dengan Ibnu Bajah, kemudian Abu Bakar ibnu Tufail, kemudian Ibnu Maimun, Ibnu Arabi, Sulaiman ibnu Yahya, dan juga Ibnu Rushdi. Kemudian yang kedua adalah sejarah. Di Spanyol terdapat banyak sekali tokoh penulis sejarah yang terkenal. Di antaranya adalah Zubair yang menulis sejarah tentang negeri-negeri muslim di Mediterania serta Sisilia, kemudian Ibnu Al-Khatib yang menulis sejarah tentang Granada, kemudian Ibnu Khaldun, seorang perumus filsafat sejarah, kemudian Ibnu Qutbiyah menulis buku yang berjudul Tarikh Iftita Al-Andalus, kemudian Ibnu Hayyan menulis buku yang berjudul Al-Muqrabis fi Tarikh Ar-Rizal Al-Andalus. Kemudian yang ketiga adalah sains. Pada kemajuan Islam di Spanyol ini, sains sudah berkembang dengan baik, seperti ilmu kedokteran, musik, matematika, astronomi, kimia, dan masih banyak lagi. Adapun tokoh-tokoh sains tersebut adalah Abbas ibnu Famas yang ahli di bidang ilmu kimia dan astronomi, kemudian Ibrahim ibnu Yahya al-Naqas yang ahli di bidang ilmu astronomi, kemudian Ahmad ibnu Abbas ahli pada bidang obat-obatan, kemudian al-Hasan binti Abi Ja'far dan saudaranya Al-Hafidh yaitu ahli di bidang kedokteran. Kemudian yang keempat adalah bahasa sastra dan musik. Di Spanyol banyak sekali orang yang ahli dan juga mahir dalam berbahasa Arab. Tokoh yang terkenal di bidang bahasa adalah Ibnu Sajidi, Ibnu Maliki, Ibnu Huruf, Ibnu Al-Hajj, Abu Ali al-Ishbili, Abu Al-Hasan Ibnu Usfur, Abu Hayyan Al-Ghamati. Kemudian di bidang sastra ada Ibnu Abdurrabih, Ibnu Bassam, Khokon. Kemudian di bidang musik, tokoh yang terkenal adalah Al-Hasan ibnu Nafi atau biasa dikenal dengan Zaryab. Selanjutnya yang kelima yaitu fikih. Penduduk Spanyol khususnya masyarakat Islam sebagian besar menganut mazhab Maliki. Ziyad ibnu Abdurrahman merupakan orang yang memperkenalkan mazhab Maliki ini. Kemudian muncul ahli-ahli fikih yang terkenal pada masa ini, yaitu Abu Bakar ibnu Al-Qutiyah, Munzir ibnu Sa'id Al-Baluti, serta Ibnu Hazm. Kemudian yang keenam yaitu perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu penunjang pendidikan. Salah satu contoh dari perpustakaan terkenal adalah perpustakaan Al-Hakam, di mana di perpustakaan tersebut buku-bukunya mencapai sekitar 400.000 buah. Adapun sumber dana perpustakaan tersebut adalah berasal dari wakaf. Wakaf tersebut berguna untuk meningkatkan kualitas perpustakaan. Di perpustakaan tersebut untuk pengelolaan administrasinya juga sangat baik. Kemudian bidang yang ketiga yaitu bidang arsitektur dan pembangunan. Spanyol terkenal dengan kemegahan bangunan-bangunannya. Bangunan yang ada memiliki nilai arsitektur yang tinggi. Di sana dibangun alat transportasi, pasar, jembatan, saluran air, dan masih banyak lagi. Kemudian yang paling nampak adalah bangunan gedung-gedung, seperti dibangunnya istana, masjid, kota, pemukiman, taman, dan masih banyak lagi. Bangunan yang paling megah di Spanyol adalah Masjid Cordova, Kota Al-Zahra, Istana Ja'fariyah, Istana Al-Ma'mun, Istana Alhambra, Tembok Toledo, dan Masjid Seville. Kemudian sebab-sebab runtuhnya dinasti Umayyah II. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan dinasti Umayyah II ini runtuh. Yang pertama yaitu konflik Islam dengan Kristen.
Proses Islamisasi di Spanyol tidak dilakukan dengan sempurna oleh penguasa Muslim. Mereka hanya menagih upeti terhadap kerajaan-kerajaan Kristen yang sudah ditaklukkannya. Bahkan, penguasa Muslim membiarkan orang-orang Kristen tersebut mempertahankan hukum dan adatnya, seperti posisi hierarki tradisional. Sehingga hal tersebut mengakibatkan muncul rasa kekuatan dari kebangsaan orang-orang Kristen di Spanyol. Kemudian yang kedua yaitu tidak adanya ideologi pemersatu. Orang-orang penguasa Arab tidak pernah menerima pribumi mukallaf. Hal tersebut terjadi sampai pada abad ke-10 Masehi. Mereka memberi istilah ibad dan muwaladun pada mukallaf di Spanyol. Hal tersebut menyebabkan kelompok etnis non-Arab menggerogoti serta merusak perdamaian. Akhirnya, hal tersebut juga berpengaruh pada keadaan sosial ekonomi di masa itu. Hal tersebut juga menunjukkan tidak adanya ideologi yang dapat mempersatukan masyarakat tersebut. Kemudian, yang ketiga yaitu kesulitan ekonomi. Para penguasa mulai sibuk membangun dan mengembangkan kota di paruh kedua masa Islam. Mereka membangun kota dengan serius tanpa mempertimbangkan keadaan ekonomi yang ada pada masa itu. Hal tersebutlah yang menyebabkan kesulitan ekonomi juga membawa pengaruh terhadap kondisi politik dan juga militer. Yang keempat, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan ini menimbulkan perebutan terhadap ahli waris. Hal tersebut akhirnya menjadi sebab runtuhnya dinasti Umayyah II. Di samping itu, Granada yang merupakan pusat kekuasaan Islam satu-satunya akhirnya diambil alih oleh kerajaan Kristen yaitu Ferdinand dan Isabella. Kemudian yang kelima, keterpencilan. Sejak berdirinya dinasti Umayyah di Spanyol, mereka selalu berjuang sendiri dan tidak mendapat bantuan kecil dari Afrika Utara. Hal tersebut menjadikan Islam di Spanyol menjadi terpencil dari dunia Islam yang lainnya. Hal tersebut mengakibatkan Islam di Spanyol tidak mendapat bantuan kekuatan untuk melawan kebangkitan Kristen. Gambar tersebut menunjukkan tentang Toledo. Toledo merupakan kota penting di Andalusia sebelum dikuasai oleh Islam. Ketika Romawi menguasai kota Toledo, kota ini dijadikan ibu kota kerajaan. Dan ketika Torik bin Ziyad menguasai Toledo tahun 712 Masehi, kota ini dijadikan pusat kegiatan umat Islam, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan penerjemahan. Toledo jatuh dari tangan umat Islam direbut oleh Raja Alfonso yang ke-6 dari Kastilia. Beberapa peninggalan bangunan masjid di Toledo kini dijadikan gereja oleh umat Kristen. Gambar tersebut adalah Granada. Granada adalah tempat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol. Di sana berkumpul sisa-sisa kekuatan Arab dan pemikiran Islam. Posisi Islam diambil alih oleh Granada di masa-masa akhir kekuasaan Islam di Spanyol. Arsitektur bangunannya terkenal di seluruh Eropa. Istana Alhambra yang indah dan megah adalah pusat dan puncak ketinggian arsitektur Spanyol Islam. Kemudian yang terakhir yaitu gambar dari Masjid Cordoba. Masjid Cordoba ialah sebuah katedral di Spanyol yang dahulu merupakan sebuah masjid. Pada masa kekuasaan Islam di Spanyol, Cordoba adalah ibu kota Spanyol di bawah pemerintahan dinasti Umayyah. Setelah Reconquista atau penaklukan kembali Spanyol oleh kaum Kristen, gedung ini diubah fungsi menjadi sebuah gereja dengan katedral gotik yang dimasukkan ke tengah gedung berarsitektur Moor ini. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan tentang peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah kedua di Spanyol. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.